Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu bersukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Berkat perlindungan-Mu dari pagi hingga malam ini, kembali kami merasakan dan mengalami kasih karunia dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah quote yang mengatakan, "Pertajamlah pikiranmu dan lembutkanlah hatimu." Tapi sayangnya banyak orang melakukan yang sebaliknya. Pikirannya tidak dipertajam dan hatinya malah makin keras. Kita semua hendaknya memiliki pikiran yang selalu mau belajar dan hati yang semakin lembut untuk menerima dan taat. Teguran melalui kesukaran dan masalah jangan membuat hati kita makin keras, tapi jadi lembut dan mau terbuka pada kehendak Tuhan. Dimulai dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 7, tulah atau bencana mulai terjadi di Mesir. Diawali dengan air sungai Nil yang menjadi darah, dan semua air di negeri itu menjadi darah, kecuali di daerah Goshen, di mana Israel tinggal. Dalam pasal 8 ini tertulis 3 tulah selanjutnya, yaitu tulah katak, nyamuk, dan tulah lalat pikat. Sebenarnya tulah-tulah ini merupakan festival kuasa Tuhan, yaitu pertunjukan untuk menyatakan siapa sebenarnya Tuhan yang layak disembah. Bangsa Mesir mempunyai berbagai dewa, dan dewa-dewa mereka itu diantaranya adalah yang punya hubungan dengan sungai Nil. Kemudian mereka punya dewa-dewa yang digambarkan dengan suatu figur yang berkepala katak, nyamuk, dan lalat. Jadi tulah-tulah ini merupakan teguran langsung kepada Firaun dan bangsa Mesir bahwa apa yang disembah mereka sebenarnya bukanlah Tuhan, tapi Tuhan yang dinyatakan oleh Musa yang berkuasa untuk mengirimkan tulah demi tulah. Itulah Tuhan pencipta semesta ini. Dialah Tuhan yang benar. Dan tulah ini secara langsung juga merupakan teguran Tuhan kepada Firaun yang merasa diri sebagai dewa atau Tuhan atas bangsa Mesir. Tuhan mau agar Firaun sadar bahwa Firaun hanyalah manusia biasa yang tidak berkuasa, yang seharusnya menyembah kepada Tuhan. Dalam Keluaran pasal 8 ayat 15 ini tertulis, "Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan." Setiap kali tulah berakhir dan keadaan terasa lega, Firaun kembali berkeras hati dan tidak mau menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Sikap Firaun yang mengeraskan hatinya adalah pilihannya sendiri. Meskipun ada ayat yang menyebutkan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun, tapi ini tidak berarti secara harafiah demikian. Namun yang benar adalah Tuhan membiarkan Firaun mengeraskan hatinya sendiri dan tidak mau taat. Firaun pada hakikatnya memang sudah menjadi pribadi yang memberontak kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang kita bersikap seperti Firaun. Kita mengeraskan hati dan tetap tinggal dalam dosa dan ketidaktaatan. Meskipun kita telah mengalami beberapa kali teguran dari Tuhan, tapi kita masih saja tidak mau melembutkan hati. Kita tidak mempedulikan teguran demi teguran yang dari Tuhan.
Saat keadaan mulai susah, kita mulai berdoa, tapi ketika keadaan mulai melegakan, kita lupa Tuhan. Kita mempermain-mainkan kasih karunia Tuhan. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa teguran Tuhan adalah kesempatan untuk kita berubah dan menuruti firman-Nya. Lewat tegurannya, sebenarnya Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ia tidak mau kita binasa, tapi Tuhan mau agar kita selamat. Mari jangan terus bertahan dalam ego dan sikap menang sendiri. Jangan terus tinggal dalam pemberontakan pada Tuhan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 tertulis, "Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Dan dalam Ibrani 3 ayat 15 dikatakan, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman." Mari saudara yang dikasih Tuhan, hidup dengar-dengaran, lembutkan hati ketika ditegur lewat keadaan, dan berubahlah seturut dengan apa yang Tuhan firmankan, supaya kebaikan dan berkat Tuhan kita alami dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami, untuk kami melembutkan hati kami terhadap setiap teguran Tuhan. Kami mau relakan hati kami untuk bertobat. Kami mau dengar-dengaran, kami mau berubah ya Tuhan. Kami tidak mau mempermainkan kasih karunia-Mu. Engkau begitu baik kepada kami. Teguran-Mu adalah bukti nyata dari kasih-Mu. Engkau mau kami selamat dan tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami taat dan setia hidup dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan pemulihan. Mujizat Tuhan nyatakan, pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan kerjakan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami tidur dengan nyenyak dalam berkat perlindungan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.